Cerita cinta romantis istri kecil dosen muda. Bab 1. Teman baru. "Mih, aku berangkat kuliah dulu," teriak seorang gadis menuruni tangga. "Sarapan dulu," ucap seorang ibu yang melihat anaknya terburu-buru. "Gak sempat, aku udah telat," gadis itu menyalami tangan ibunya. "Hati-hati bawa motornya, jangan ngebut," ucap ibunya menasehati. Ai, siap kapten," serunya seraya berhormat. Setelah berpamitan pada ibunya, gadis itu berangkat ke kampus dengan menaiki sepeda motornya. Kenapa gak naik mobil aja? Kan dia anak orang kaya. Karena di kampus tidak ada yang mengetahui identitasnya. Yang mereka tahu, gadis itu hanyalah anak orang biasa. Sesampainya di kampus, gadis itu memarkirkan motornya. Lalu dia beranjak masuk dengan terburu-buru. Dia takut telat, karena dia anak baru di kampus itu. Dan benar saja, saat gadis itu tiba di kelas, sudah ada dosen yang sedang mengajar. "Maaf Pak, saya telat. Apa boleh saya masuk?" tanya gadis itu sedikit menunduk. "Kenapa kamu telat?" tanya dosen itu tegas. "Kesiangan Pak," jawab gadis itu jujur. "Kenapa bisa kesiangan? Kamu tahu kan jadwal mengajar saya jam berapa?" Dosen itu menatap tajam gadis yang sedang menunduk dan masih berdiri di depan pintu. "Saya nonton drakor Pak. Saya tahu jadwal mengajar Bapak, tapi saya tidak merencanakan untuk telat Pak. Swear deh." Gadis itu mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua jarinya membentuk fish. "Kamu boleh masuk. Lain kali jangan diulangi lagi," ucap dosen itu tegas. "Baik Pak, makasih." Akhirnya gadis itu bisa masuk untuk mengikuti pelajaran. Selama pelajaran berlangsung, gadis itu sangat memperhatikan dengan baik saat dosennya menerangkan materi. "Baiklah, apa ada yang ingin kalian tanyakan?" tanya dosen itu saat sudah menerangkan materi. Tiba-tiba gadis itu mengangkat tangannya. "Nama Bapak dosen siapa?" Gadis itu tersenyum dengan manisnya. "Apa itu berhubungan dengan materi yang saya terangkan?" Dia menatap gadis yang menanyakan namanya. "Tidak, tapi saya belum tahu nama Bapak." "Baiklah, perkenalkan, nama saya Ryan Alfariji," ujar sang dosen masih dengan nada tegas. "Oh, Pak Ryan, terima kasih Bapak dosen." Gadis itu tersenyum begitu manis. "Apa ada yang mau ditanyakan lagi?" "Tidak Bapak dosen, sudah cukup." Sesudah Ryan menyudahi materinya hari ini, dia menuju ke ruangannya. "Hai, boleh kenalan?" tanya seorang gadis berambut sebahu. "Boleh banget. Aku belum punya teman di sini." "Nama kamu siapa?" jawabnya tersenyum ramah. "Nama aku Della Apriliani. Kalau kamu?" tanyanya kembali. "Nama aku Stella Anandira. Salam kenal ya Dedel," ucapnya riang. "Dedel? Iya, kan nama kamu Della. Boleh kan aku panggil Dedel aja?" dia berkata dengan penuh harap. "Boleh kok Stella." Della menatap gadis cantik di depannya. "Ella, panggil aku Ella oke?" ujarnya. "Oke lah, ayo kita ke kantin," ajak Della. "Let's go Dedel, Ella juga lapar banget." Ella langsung menggandeng tangan Della menuju ke kantin. Sesampainya mereka di kantin, Della langsung memesan makanan untuk mereka berdua. Dan Ella menunggu di meja paling pojok. "Hai, boleh gue gabung?" sapa seorang cowok tampan kepada Ella. "Emangnya kursi penuh ya?" Ella menatap cowok di depannya. "Enggak kok, masih banyak yang kosong," jawab cowok itu. "Kalau banyak yang masih kosong, kenapa mau duduk di sini?" Ella menyandarkan tubuhnya di kursi. "Mau kenalan sama lo? Apa boleh?" Cowok itu tersenyum begitu manis.
Kalau cewek lain auto meleleh. Gak boleh elo-elo, itu kasar tahu. Ella menatap tajam cowok itu. Maksudnya mau kenalan sama kamu, boleh kan? Tanyanya sekali lagi. Boleh kok, nama aku Stella, tapi jangan ngejek nama aku kayak pewangi ruangan ya. Aku juga heran, kenapa mami namain aku kayak pewangi ruangan? Apa karena aku wangi kali ya? Jelas Ella panjang lebar. Nama kamu bagus kok, cantik lagi, kayak orangnya. Oh ya, kenalin, nama aku Yuda Afrija. Ucapnya seraya mengulurkan tangan. Iya, salam kenal juga ya Yud. Dia membalas jabatan tangan Yuda. Yuda bingung kenapa namanya jadi Yud, tapi biarlah, terserah mau dipanggil apapun. Udah kan kenalannya? Kalau udah, Yud pergi ya. Ella soalnya mau makan sama Dedel, ucapnya lagi, dan itu malah membuat Yuda bengong. Baru kali ini ada cewek yang mengusirnya. Biasanya dia selalu dikejar-kejar, tapi cewek imut di hadapannya ini sungguh berbeda sekali. Yuda jadi penasaran sama cewek ini. Ah ya, baiklah, aku pergi dulu, sampai ketemu lagi. Yuda melangkah pergi meninggalkan meja Ella sambil melambaikan tangan. Ih, Dedel kok lama sih? Ella kan lapar. Dia mengerucutkan bibirnya. Maaf ya lama, tadi ngantri soalnya. Della datang membawa nampan pesanan mereka. Ella udah lapar tahu nggak Dedel? Rajuknya. Nih makan. Katanya bakso di sini enak banget. Della menyerahkan satu mangkok bakso pada Ella. Masa sih? Aku jadi penasaran. Dia langsung menyantap bakso yang masih panas itu. Bener, enak banget Del. Ella mengacungkan jempolnya. Enak sih enak, tapi pelan-pelan juga makannya, ucap Della menasehati. Ih, Dedel mah bawel kayak maminya aku. Ella berucap dengan mulut yang masih mengunyah. Telan dulu, baru ngomong. Della menyuruput jus di hadapannya. Iya, Dedel bawel. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kelas untuk melanjutkan mafel kedua. Nanti yang ngajar kita bapak dosen yang tadi lagi ya Del? Tanya Ella saat sudah sampai di kelas. Bukan atuhlah, kan ganti lagi. Sekarang yang ngajar kita Bu Linda, jawab Della. Kirain bapak dosen itu lagi. Kamu suka ya sama Pak Arai? Tapi wajar sih, semua mahasiswa di sini pada suka sama Pak Ray. Dingin-dingin gitu, banyak fansnya dia mah. Jelas Della menatap Ella. Emangnya dia belum nikah ya? Tanya Ella penasaran. Katanya sih belum kalau menikah. Kalau pacar mungkin dia udah punya.